Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha yang sedang berada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, baik anak-anak sekalian, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari pertemuan-pertemuan saya sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah. Dan jika kalian keluar rumah, silahkan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya saya katakan bahwa pada pertemuan kali ini kita cukup menyimak saja materi pada pertemuan kali ini. Nah, sekalian, sebelum kita menyimak materi, alangkah baiknya jika kita berdoa supaya nantinya ketika kita menyimak apa yang akan saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan anak sekalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita sudah berada di tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 2 yaitu keunikan daerah tempat tinggalku, dengan materi gerakan tungkai dan lengan pada gerakan renang gaya bebas. Nah, tentunya kita akan membahas semua materi itu rangkaian renang gaya bebas pada pertemuan kita kali ini. Nah, tentunya tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dengan menyaksikan simulasi dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan gerakan kaki gaya bebas dan gerakan lengan gaya bebas dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan simulasi dengan mendengar penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan kaki gaya bebas dan gerakan lengan gaya bebas dengan benar. Tentunya pada pertemuan kali ini karena kita tidak bisa mempraktikkan karena kita masih sedang dalam masa pandemi, jadi saya hanya memberikan sebuah video praktek saja. Nah, apa yang dimaksud dengan renang? Tentunya kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Nah, tentunya renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Nah, salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Saya ulangi, renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Nah, salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Nah, seperti meluncur, gerakan tungkai dapat dilakukan baik menggunakan papan seluncur. Nah, papan seluncur itu seperti itu ya, ini ya anak-anak sekalian. Nah, karena yang bergerak adalah kedua kaki, jadi kita bisa menggunakan papan seluncur. Nah, bagaimana cara belajar gerakan tungkai dalam renang gaya bebas? Nah, anak-anak sekalian, jadi kita akan belajar pertama itu mengenai gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Yang pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Kemudian yang kedua, berpeganglah pada dinding kolam atau papan seluncur untuk belajar gerakan tungkai. Nah, di sini sebenarnya ada papan pembelajaran yang maksud itu adalah seperti yang dicontohkan oleh gambar yang kedua ini.
Nah, di sini kita berpegang pada dinding kolam ya. Kemudian selanjutnya yaitu saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Kemudian kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Yang dimaksud tungkai itu adalah yang ini ya, kaki. Ini digerakkan secara naik turun. Nah, kita akan melihat contoh bagaimana gerakan tungkai itu dilakukan di kolam renang dan sambil kita berpegangan di dinding kolam. Nah, seperti ini. Ini seluruh siswa melakukan gerakan kaki dengan pegangan pada lantai pinggir kolam renang. Saya rasa seperti itu ya. Nah, saya rasa kalian telah memahami mengenai gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana cara menggerakkan lengan pada renang gaya bebas. Jadi setelah kita tadi belajar mengenai kaki atau tungkai, nah sekarang kita mencoba untuk belajar mengenai lengan ya, menggerakkan lengan pada renang gaya bebas. Nah, kita bisa melihat di sini gerakan lengan pada renang gaya bebas. Tentunya setelah kalian melihat ini, kalian sudah mampu untuk menjelaskan seperti apa itu gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, anak-anak sekalian, jadi cara melakukannya yaitu pertama, masuklah ke kolam renang, sikap badan berdiri dalam kolam. Kemudian kedua, bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua, lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Kemudian yang ketiga, tarik lengan kiri ke bawah dan terus ditarik sampai ke belakang. Kemudian angkat lengan kiri keluar permukaan air. Ayunkan tangan kiri ke depan. Jadi, jika kalian memahami yang namanya gerakan memutar lengan, nah di sini juga itu ada pergerakan seperti itu. Cuman di sini itu tidak diputar sepenuhnya. Kita di sini menarik ya sampai ke belakang. Nah, tentunya kita lakukan ini dengan berdiri di kolam renang. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Kemudian yang keempat, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Jadi ini dilakukan secara bergantian. Jadi yang setelah tadi di belakang itu kemudian diayunkan ke depan. Seperti itu. Dan yang dari belakang juga seperti itu. Yang dari depan kemudian ini yang berada di dalam air. Seperti itu gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, seperti ini yang dipraktikkan oleh salah satu atlet renang, tapi ini dilakukan di darat. Kita bisa melihat ya anak-anak sekalian contoh gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, ini adalah slow motion dari. Nah, ini yang ditarik ke belakang, diangkat ke atas, kemudian diayunkan ke depan. Jadi anak-anak sekalian, jika kalian pernah belajar mengenai gerakan memutar, ya memutar lengan atau mengayunkan lengan, ini hampir sama pada saat kita melakukan gerakan lengan pada saat renang gaya bebas. Seperti itu. Nah, bagaimana pengambilan nafas pada renang gaya bebas? Tentunya ini juga sangat diperlukan untuk mengatur pernafasan saat kita berenang, tentunya renang gaya bebas. Cara bernafas saat berenang tidak sama ketika kita bernafas di darat. Nah, saat berenang kita bernafas menggunakan mulut. Jadi, kalau di darat itu kita menggunakan hidung.
kalau kita berenang itu kita menggunakan mulut. Nah, cara melakukan pengambilan nafas tentunya itu yang pertama, miringkan ke kepala ke kanan atau kiri. Pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Kemudian yang kedua, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Ketiga, masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan pernafasan. Jadi setelah kepala naik ke atas, itu kita mengambil atau menghirup udara menggunakan mulut. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan kepala ke dalam air. Nah, ini dalam membuang nafas atau menghembuskan nafas itu secara sedikit demi sedikit supaya kita menghemat yang namanya menghemat pernafasan atau udara. Nah, cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan diawali gerakan meluncur. Jadi setelah ini gambarnya ini meluncur ya dalam permukaan air, tentunya kepalanya itu di dalam air. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan mengambil nafas dulu menggunakan mulut. Setelah itu baru kemudian berenang menggunakan renang gaya bebas. Nah, bagaimana cara koordinasi gerakan renang gaya bebas? Nah, koordinasi merupakan kombinasi secara menyeluruh dari rangkaian gerakan renang gaya bebas. Jadi anak-anak sekalian, kita akan pelajari semua rangkaian gerakan renang gaya bebas pada pertemuan kali ini. Jadi silakan disimak baik-baik. Nah, tentunya rangkaian gerakan renang gaya bebas. Jadi ini sangat tidak sulit karena kita sudah pelajari pada sebelum-sebelumnya. Cuman kita fokus pada materinya saja. Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Kedua, tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit, luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Jadi intinya pada saat kita berada di dalam air itu tangan itu mendayung ya, saling bergantian mendayung. Dan tentunya di sini siku ditekuk sedikit. Nah, kita bisa lihat di gambarnya. Ini prosesnya, ini yang berada di belakang, kemudian ini dia lagi diangkat ya. Nah, mengambil atau luruskan ke depan, kemudian ini mendayung ke belakang. Nah, seperti itu rangkaian gerakan renang gaya bebas. Ini masih pada di lengan ya. Kemudian yang ketiga, ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Kemudian yang keempat, lakukan pengembalian nafas pada renang gaya bebas. Kemudian yang kelima, lakukan latihan secara berulang-ulang. Artinya kita selalu mengambil nafas ya, melakukan pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Nah, ini masih di lengan ya, belum kaki. Jadi kita bisa melakukan kombinasinya, itu mengenai gerakan tungkai dan gerakan lengan itu semuanya bergerak. Nah, seperti yang dilakukan oleh salah satu atlet, nah kita akan menyimak bagaimana rangkaian gerakan renang gaya bebas. Nah, tentunya meluncur. Nah, ini posisi dalam gaya bebas. Nah, ini sudah dikombinasikan antara gerakan tungkai dan gerakan lengan. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa belum kita lihat yang namanya pengambilan nafas. Artinya orang ini sudah terbiasa dalam melakukan yang namanya renang. Nah, jadi kita harus melakukan renang itu secara disiplin dan teratur supaya kita bisa mahir dalam berenang. Nah, dalam pengambilan nafasnya ini kita miringkan kepala ke kiri atau ke kanan.
Nah, bagaimana anak sekalian? Jadi saya rasa kalian sudah mengerti mengenai gerakan renang gaya bebas seperti yang ada pada video. Baik, seperti itu ya gerakan renang pada gaya bebas. Nah, tentunya tahukah kamu manfaat dari renang gaya bebas? Nah, renang gaya bebas memiliki banyak manfaat. Nah, apakah saja manfaatnya? Manfaat renang gaya bebas sebagai berikut. Yang pertama, menambah tinggi badan karena kita sering melakukannya di dalam air dan tentunya badan kita lurus. Nah, itu yang membuat badan kita tinggi. Kemudian yang kedua, melatih otot-otot tubuh. Jadi kita kalau berada di dalam air, itu semua otot-otot kita bergerak. Semua anggota badan kita bergerak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang keempat, memperkuat pernafasan. Kemudian yang kelima, melatih kerja otak. Ya, maksudnya di sini karena kita juga melakukan gerakan sambil mengatur pernafasan. Kemudian yang keenam, membentuk postur tubuh ideal. Jadi biasanya dalam renang itu kita mudah untuk mendapatkan perut-perut yang six-pack itu karena kita sering berenang atau sering berada dalam air. Karena ketika kita berada dalam air, biasanya kita tidak terlalu mudah haus ataupun lapar. Nah, seperti itu makanya biasanya kalau kita mau diet ya kita bisa selalu mencoba namanya olahraga di dalam air, tentunya yaitu renang gaya bebas. Seperti itu ya anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ada tugas ya. Yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Kemudian yang kedua, tuliskan rangkaian gerakan renang gaya bebas. Kemudian yang ketiga, tuliskan manfaat renang gaya bebas. Jadi pada pertemuan kali ini itu tidak ada tugas praktek dikarenakan kita masih dalam pandemi COVID-19. Seperti itu. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jika kalian belum memahami, silakan ulangi kembali videonya, amati kembali videonya, dan perhatikan materi-materinya. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.